Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Helsa Fahera dari kelas 2D Prodi Pendidikan Sastra Indonesia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya membuat vlog ini untuk bertujuan memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia. Nah, sebelumnya saya pernah baca buku ini. Ini buku perdana yang 1 bulan yang lalu saya baca, judulnya How Cold. Kalau diterjemahin tuh bagaimana bisa. Nah, buat para K-popers Korea, pasti kalian tuh kepo sama buku ini. Karena di dalam buku ini tuh pemainnya salah satu member BTS. Wah, pasti kalian penasaran kan? Aku bakal bahas di dalam buku ini sedikit. Buku ini ditulis oleh Asabel Audida, penerbit Romancius. Tebal buku ini 333 halaman. Tahun terbit buku ini cetakan pertama pada tahun 2019. Harga novel ini 150.000. Jadi dulu aku beli novel ini tuh waktu buku ini terbit, aku langsung beli. Nah, di sini juga aku dapat tanda tangan dari penulisnya ya guys. Tuh, lihat kan, ada kan? Nah, ini penulis aslinya sama tanda tangan nih. ISBN buku ini 978 623 7211 280. Di buku ini menceritakan reinkarnasi dari seorang raja pada zaman dahulu dan terulang kembali oleh seorang manusia biasa. Buku ini diperankan oleh V, seorang CEO di perusahaan besar yang ada di Korea. V ini mempunyai karakter yang tegas, baik, penyayang pula. Terus ada Ailey, seorang anak SMA yang berumur 17 tahun. Dia mempunyai karakter manja, menyukai panda. Dia juga bersekolah di bangku kelas 11. Ailey selalu dibully oleh teman-temannya karena Ailey itu blasteran. Dia Korea dan Amerika. Jadi Ailey tidak mempunyai teman. Sama hal dengan kakaknya. Valerie, kakak Ailey, sekaligus kekasih dari V. Jadi V sama Ailey itu udah berhubungan cukup lama. Mereka juga mau mengadakan acara pernikahan, tetapi pernikahannya gagal. Selain itu ada nenek cum, egois, keras kepala, dan disiplin. Ada pemeran lainnya, sahabat Ailey, Dongsun, sama orang tuanya Ailey, orang tuanya V. Mereka semua baik hati pokoknya deh. Terus alurnya juga campuran, maju mundur, kadang-kadang menceritakan masa depan, kadang-kadang juga kembali kepada masa lalu. Valerie, kekasih dari V, tiba-tiba menghilang sekaligus kakak dari Ailey. Cinta V pada Valerie membuatnya gila. Demi menjaga nama baik Valerie di hadapan neneknya, V menyusun sebuah rencana untuk menikahi Ailey, adik kandung Valerie. Rencana itu pun disetujui oleh kedua belah pihak. V berjanji semuanya akan baik-baik saja, tidak akan ada yang terluka. Awalnya V menganggap Ailey sebagai calon adik ipar saja, hanya itu, tidak lebih. Namun tanpa ia sadari, benih cinta pun tumbuh dengan sendirinya. Karena Ailey itu sosok yang sangat manja, butuh diperhatian, apapun yang dia mau tuh harus diturutin. Mungkin karena itu V bisa jatuh cinta sama Ailey. V sadar kalau dirinya mulai tertarik dengan Ailey. Tapi pada saat ia mulai mengendalikan perasaannya, ada hal yang tidak masuk akal mengenai dirinya dengan Ailey. Sosok Ailey seperti ia pernah kenal sebelumnya. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba saja Valerie ditemukan dengan membawa satu hal besar yang telah diungkapkan sendirian. Lantas, kepada siapa V menjatuhkan pilihannya? V sadar bahwa dirinya itu mulai tertarik kepada sosok Ailey. Dia seketika melupakan Valerie, kekasih yang amat sangat dia cintai.
Vi sebelumnya sempat bermimpi bahwa dia itu pernah bertemu Ailey sebelumnya. Tetapi Vi menganggap itu hanya mimpi saja gitu, bunga tidur. Jadi hanya sekedar bunga tidur aja, nggak lebih. Terus sebelum Valerie dipertemukan, Vi itu mengajak Ailey pergi ke Tiongkok untuk melihat panda, karena Ailey itu suka banget sama panda. Di Tiongkok mereka mendapat masalah. Tiba-tiba Ailey hamil oleh Vi. Jadi mau tidak mau Vi harus menikahi Ailey secara sah. Kan sebelumnya mereka nikah itu kartu nikahnya itu nama Valerie bukan Ailey. Wajahnya wajah Ailey tapi namanya nama Valerie. Karena insidennya hamilnya Ailey, mau tidak mau Vi menikahi Ailey di Tiongkok secara resmi tanpa persetujuan kedua orang tuanya Ailey. Itu benar-benar mendadak, di luar nalarnya Vi. Singkat cerita, Vi membawa pulang Ailey ke Korea. Mereka pulang aja gitu. Tapi Vi tidak memberitahu kepada orang tua Ailey bahwa dirinya sudah hamil. Vi hanya bilang Ailey bosan, dia ingin pulang saja, seperti itu. Nah, waktu kedua orang tua Valerie bilang sama Vi bahwa Valerie sudah dipertemukan, Ailey kaget dong. Rasanya dia pengen nangis, apa yang udah terjadi sama dia sebelumnya gitu di Tiongkok. Dia ingin bercerita kepada orang tuanya apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa karena Vi melarangnya. Belum saatnya semuanya tahu. Ailey dan Vi bertemu dengan Valerie di rumah sakit. Valerie sangat sedih melihat Vi dan Ailey menikah secara berpura-pura, tapi memang pada kenyataannya mereka sudah menikah secara resmi di Tiongkok. Terus Vi juga bertanya kepada Valerie, kenapa kamu menghilang? Terus Valerie menjawab, aku menghilang karena ada seseorang yang ingin aku temui. Orang itu adalah seseorang yang hadir di dalam mimpi kamu loh, Vi, gitu. Terus kata Vi, kisah cinta kamu dan Ailey itu reinkarnasi dari seseorang. Nah, itu sudah takdir. Jika kalian bersama, aku ikhlas. Tapi jika kalau Ailey-nya nggak mau, ya Valerie juga mau menerima Vi dengan senang hati. Tetapi sebelum Vi menjawab, Vi berkata kepada Valerie, maaf, aku sudah menikahi adikmu secara resmi. Saat ini dia sedang mengandung anakku. Wah, kalian tahu nggak gimana reaksi orang tuanya si Ailey tuh? Bener-bener marah sama si Vi. Dia ngerasa dihianati. Semua omongan Vi itu kayak hanya omong kosong semata, bahwa dia akan menjaga Ailey dengan baik. Ternyata tidak. Terus Ailey nangis, dia bingung dia harus ngapain. Di sisi lain, orang tuanya meminta Vi untuk menceraikan Ailey, tetapi Ailey tidak mau karena dia sedang mengandung anaknya Vi. Terus Ailey juga kan jatuh cinta kan sama Vi, pamannya itu, ajusinya itu. Ya mau nggak mau, harusnya. Tetapi Ailey itu dibawa pergi tuh sama orang tuanya ke Amerika. 6 bulan mereka tidak dipertemukan. Vi tuh benar-benar hilang akal. Dia tuh setiap hari tuh kerjaannya minuman kayak mabuk-mabukan. Dia tuh mencari sosok Ailey tapi tidak dipertemukan. Terus ending dari ceritanya, Vi bertemu dengan Ailey tanpa disengaja. Terus Vi bilang sama Ailey, kan Vi taunya kalau bayinya udah meninggal, udah keguguran gitu. Terus kata Ailey, bayinya masih hidup di dalam kandunganku. Dan mereka akhirnya hidup bahagia mempunyai anak kembar, tapi anak kembarnya meninggal 1. Keunggulan dari novel ini tuh jalan ceritanya sangat menarik.
buat pembaca itu jadi selalu ingin membaca ceritanya karena ceritanya itu sangat unik banget. Apalagi ini buat para K-popers pasti penasaran banget buat baca buku ini. Kekurangannya ada adegan yang ada alur cerita yang nggak seharusnya diceritain di dalam sini. Ya walaupun tidak jelas, tapi tidak baik untuk diceritakan. Itu seharusnya menurut aku. Terus buku ini juga cocok banget dibaca buat remaja masa kini, masa anak SMA sekarang deh gitu. Oke, sekian dari saya, Halsa Fahera. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.